Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Kita tahu ya Smart Listeners ya bahwa di Indonesia itu seni kriya sangat kaya dan juga beragam. Nah, pada malam hari ini tentunya Brand Adventure Kebanggaan Indonesia akan menghadirkan tamu yang spesial dari dunia kriya Indonesia. Namun tentunya juga di malam hari ini saya nggak sendirian. Seperti biasa, saya ditemani oleh Mas Arto Biantoro. Selamat malam, Mas Arto. Merdeka, selamat malam, William. Sehat? Merdeka, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar, Mas Arto? Sehat, sehat. Semangat nih, hari ini ketemu sama Semangat. satu mbak biasa. Oke, Mas Arto, tadi saya sudah ngasih sedikit highlight ya, bahwa kriya di Indonesia Betul. sangat kaya. Dan tentunya tamu yang malam hari ini kita hadirkan sangat spesial. Nah, sebelum Mas Arto memperkenalkan tamu kita, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di YouTube channel Smart FM. Karena pada malam hari ini kita sedang streaming di sana. Dan Anda yang mendengarkan juga di 8 kota, kami ucapkan selamat mendengarkan. Kira-kira Mas Arto malam hari ini bawa siapa lagi nih? Jadi saya hari ini mengajak satu sahabat yang sudah saya kenal cukup lama, tapi juga sekaligus seorang aktivis brand, namanya Mbak Ayunda dari Nata Ati. Selamat malam Mbak Ayunda. Selamat malam Mas Harto, selamat malam. Nah, kenapa spesial? Karena kita tahu Indonesia ini adalah negara yang sangat tinggi nilai seninya, dan teman-teman yang bergerak di dunia seni ini sebenarnya bukan hanya atau harus dilihat dari karya seninya, tapi justru dari tujuan dan makna serta manfaat melakukan karya seni. Mbak Yunda ini kalau dalam dunia seni kita menyebutnya sebagai seorang crafter. Jadi Crafter. bahasanya tuh crafter. Ya, crafter ini yang biasanya bikin karya-karya untuk rumah dari bahan daur ulang atau membuat manik-manik, gelang dan lain-lain, itu semuanya disebutnya jahit menjahit. Itu kadang-kadang disebutnya dalam bahasa yang lebih modern, keren, namanya crafter. Nah, ternyata crafter ini atau melakukan karya crafting ini sebenarnya punya banyak tujuan. Tujuan yang pertama tentu saja kalau dari sisi bisnis ya ada keuntungan bisnisnya, tapi juga bagian dari proses menemukan diri, melatih kesabaran, membangun kerjasama, kemudian belajar mencintai apa yang ada di sekitar kita dan lain-lain. Maka saya melihat crafter bukan hanya sebagai seorang pekerja seni, tapi juga seorang pekerja hati. Nah, hadir Wah. bersama kita tadi sudah saya sampaikan, Mbak Yunda, kita panggil saja Mbak Yun. Nah, Hmm. selamat malam sekali lagi Mbak Yun. Selamat malam Smart Listener. Selamat malam Mas Harto, selamat malam Mas William. Iya, jadi berapa tahun udah ada di dunia mengcrafting gini? Sebenarnya dari SD, karena saya Itu sebenarnya tuh saya asalnya dari Samarinda. Kan sekarang saya tinggalnya udah pindah sih, udah pindah ke Karanganyar. Tapi aslinya tuh saya dari Samarinda. Saya belajar crafting itu bahkan dari sekolah. Ada dulu tuh jadi bahasanya muatan lokal gitu. ini bisa dilatih Mbak Yun, menjadi seorang crafter tuh bisa dilatih. Bisa. Tapi Hmm. sebenarnya yang paling mendasar adalah suka dulu sih. Hmm. Kalau kitanya nggak suka tapi diajarin mau sampai kapanpun susah tuh. Hmm. Cerita kenapa Mbak Yun suka dengan crafter ini? Apakah memang suka prakarya gitu, atau memang kemudian ngerasa ini satu kebutuhan terapi gitu ya, yang kemudian menjadi salah satu sarana juga? Waktu kecil itu karena belajar ya, terus mamah dari waktu SMP, mamah bikin tas, bikin karya dari manik-manik. Hmm. Terus aku iseng kok maniknya lucu ya. Terus aku bikin terus di sekolah iseng aja bawa ke sekolah terus tahu-tahu teman-teman sekolah itu pada suka. Akhirnya pesan, pikiran, buat jualan.
Ya udah satu pesen, Hmm. yang pesen ini warna ini satu 5.000 ya. Awalnya masih masih SMP tahun 2022, 2002 kalau nggak salah. Itu 5.000 udah wow banget tuh dapat sangu kan. Udah tuh mau macem-macem manik tuh kecolong dari mama. Udah kebikin gelang kan lucu-lucu, kreasiin bikinnya kayak gimana. Terus ada yang sesuai pesanan. Udah dari situ eh, aku suka, dan tapi karena sekolah jadi nggak begitu aktif. Pas sudah aku dipecat dari kerjaan, di PHK dari kerjaan, terus aku kepikiran nih, aku mau bikin apa nih ya? Mau bikin usaha sendiri deh, tapi apa? Terus kepikirannya rajut. 2016 aku belajar rajut sendiri, otodidak. Terus habis itu mulai ke sini bikin produk, bikin merek, terus menghakikan merek, terus aku mulai ada pesanan, dan kemudian ada pesanan lagi, ada panggilan lagi untuk ngajarin orang. Dari situ aku jadi tambah, wah ini jadi greget sendiri karena aku bisa ngajarin orang. Aku jadi guru, tapi guru keterampilan. Guru tidak resmi, tapi itu punya dampak yang wah, itu yang bikin aku tambah seneng lagi. Terus akhirnya pandemi, pas muncul pandemi, aku bikin aksesoris bernuansa spiritual dan kesehatan karena itu pandemi ya, dan dijual. Terus makin ke sini aku buka workshop, eh, ikut sama Soul Art Market waktu itu. Terus aku buka workshop, terus anak-anak suka. Mulai dari situ deh berlanjut sampai sekarang. Mulai dari Hmm. kecintaan dan mungkin sejak kecil gitu ya, dan sudah tertarik dulu dan akhirnya serius sampai dengan sekarang. Ya, Keunikan dan keasikannya seperti apa Mbak Ayunda? Karena kan dunia crafter ini kan sebetulnya butuh ketelatenan, kesabaran gitu ya. Mungkin kalau benar. saya berapa kali jahitan aja tuh langsung nyerah gitu. Dan mungkin juga ibu-ibu smart listeners juga yang mendengarkan ya. Nah ini Benar. justru keunggulannya dari seorang crafter. Gimana Mbak Ayunda? Eh, kita jadi seorang crafter itu dituntut untuk kreatif, terus mikir besok harus bikin apa yang bisa menarik orang, terus mikir ini mau dibikin seperti apa, terus dicombine dengan apa, terus eh, ini warnanya gimana, cari referensi lagi, ini harus seperti apa. Pas sudah, kadang pas bikin, ih lama ya ini jadinya lama ya. Eh, tapi pas sudah jadi hasilnya, alhamdulillah cepet juga. Terus apalagi kalau misalnya kita share ke orang dan orang itu seneng, itu tambah lagi. Jadi kita tuh jadi tambah, wah ternyata karyaku kayak gini ya. Hmm. Apalagi bikin orang Hmm. sampai ih lucu, sampai anak-anak terus jadi seneng ngerubungin gitu tuh. Kitanya jadi tambah energinya tambah naik lagi tuh. Udah jadi mood booster. Oke. Ada kebahagiaan batin tersendiri ya sebagai seorang crafter atau mungkin bisa dikatakan juga seniman ya Mas Arto ya dalam Iya. melakukan pekerjaan ini. Iya, apa bedanya crafter dengan pengrajin, Mbak Yun? Sama sebenarnya. Pengrajin kan itu masuknya seni kriya ya. Kalau di Hmm. kalau kuliah seni itu ada seni kriya. Hmm. Seni kriya ada yang jahit, ada yang sulam, ada yang rajut, ada yang meronce gitu. Hmm. Hmm. Jadi hampir mirip tuh crafter dengan pengrajin atau crafter punya level yang sedikit lebih tinggi dari pengrajin. Hmm, mungkin di atas. Kalau crafter itu sama seniman tuh sama-sama karena dia mungkin bidangnya beda Hmm. ya. Mungkin ada yang seni pahat, ada yang seni lukis, ada ini. Tapi kita mungkin yang crafter karena mama-mama bikin dari bahan-bahan yang ada, misalnya crafter spesialis dunia, kayak daur ulang, terus ada yang spesialis manik-manik, ada yang spesialis kayak rajut, ada sulam, ada yang jahit-jahit, bahkan macam-macam. Tapi kalau di combine, kalau
Kalau saya suka suka combine itu mungkin dia sama kayaknya tingkatannya sama pengrajin ya. Hmm. Tapi Oke. kalau crafter kan lebih artisan ya, lebih lebih suka lebih suka aku pengennya pakai model sendiri nih. Kalau kalau crafter itu dipindah, misal kita bikin hasil karya terus dipindahin ke tangan orang, itu hasilnya beda. Hmm. Hmm. Harus tangannya sendiri nih Tangannya sampai sendiri ya. selesai. Iya, sampai selesai baru yang lain bikin ini selesai. Tapi nggak bisa kalau misalnya lagi tengah-tengah terus dipindahin ke orang nggak bisa. Pasti hasilnya Iya. jadi jomplang. Kayak Oke. ngerajut lah ya. Kayak ngerajut Iya, di tengah jalan terus tiba-tiba dikerjain orang lain nggak mungkin lah ya itu ya. nggak mungkin, nggak bisa. Mhm, Iya, iya. menarik ya. Apa Kalau ya yang jahit, menjadi pembuka? kalau jahit mesin mungkin masih 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 bisa dipindah-pindah kan ya. Tapi Hmm. eh, kalau sudah rajut yang dikerjakan sama tangan, full handmade itu udah nggak bisa dikasihkan ke orang. Setengah-setengah terus setengah ini udah nggak bisa. Sainsnya udah beda. Mhm. Beda tangan, beda hasil ya. Iya. Baik. Dan sebagai pembuka Smart Listeners, untuk Anda semua kami ajak untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM karena masih ada sesi selanjutnya. Kita jeda dulu dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia dan Smart Shoes untuk Anda semua. Silakan boleh ke YouTube channel Smart FM karena kami sedang streaming di sana. Dan kalau ada pendapat juga boleh di WhatsApp di 0812 11 12 959. Topik kita adalah terampil berkarya lewat kriya. Dan tentunya hadir bersama kita ada founder Tangan Terampil, kemudian juga owner Nata Ati by Ayunda and Yun Craft. Wah, ini banyak banget nih ya dari yang disampaikan tadi. Ini beda-bedanya apa aja nih Mbak Ayunda dari yang tadi saya sebutkan? Tangan Terampil, Nata Ati, kemudian Yun Craft. Mungkin Smart Shoes bisa tahu nih. Kalau Yuncraft itu khusus rajut. Kalau kan saya sudah menghakikan.
Unicraft ini. Jadi fokusnya di baju sama topi, peci, shawl, slipper gitu. Nah, terus kalau untuk Nata Ati itu di aksesoris, khusus aksesoris, mau bentuk apa aja, hasilnya kayak gimana aja, mau caranya disulam, dijahit, dirajut, dironce, kepang, itu yang penting hasil akhirnya aksesoris. Terus Tangan Terampil itu adalah program saya sebagai seorang brand aktivis untuk mengajarkan atau share keterampilan tentang kerajinan tangan itu untuk anak-anak, tapi sekarang saya merambah ke para janda. Apa bedanya janda dengan anak-anak, Mbak Yun, kalau bicara soal keterampilan mengcrafting? Sebenarnya ada kaitannya ya, karena janda-janda ini kan mereka ada yang single, benar-benar dia tanpa anak, ada yang punya anak sampai Hmm. misalnya anaknya masih SD, atau ada yang masih bayi, ada yang ada SMP, ada yang SMA, dan mereka kan butuh masukan tambahan ya buat anak-anaknya Hmm. mereka. Bahkan siapa tahu kita bisa ngajarin anak-anaknya mereka untuk belajar nih bikin sesuatu, nanti biar dijual sama mamanya gitu. Hmm. Jadi ada keterkaitan gitu loh. Ya. Tadi jadi penasaran karena William cerita kita saudara kita nih yang laki nggak bisa crafting, tapi apakah benar ya di industri sepengetahuan Mbak Yun emang ternyata crafter tuh lebih banyak perempuan, itu kenapa gitu? Atau Lebih banyak. ada yang laki juga? Kalau di dunia barat malah justru ada yang laki-laki. Bahkan di Indonesia aku ada nemu beberapa rajuters itu laki-laki dan maco. Hmm. Dan maco. Yang ditekankan ya. Ya, Tapi kebanyakan tetap perempuan. Iya, karena mungkin sabarnya, telatennya itu kan beda sama laki-laki. Terus daya kreatifnya, imajinasinya itu kan lebih banyak perempuan ya. lebih Terus teliti kali ya Mbak Ayunda. lebih teliti, terus habis itu lebih picky kalau soal warna ini sama ini bagus ini sama ini bagus yang ini. Milihnya lebih tepat perempuan sih. Tapi tidak menutup kemungkinan pria pun bisa belajar merajut ya. Bisa. Bahkan ada di Indonesia laki-laki yang suka bikin-bikin juga ada. Bahkan saya punya temen di sini tuh suka bikin gelang dari benang, dibikin menggunakan teknik apa ya, kumihimo. Jadi itu tekniknya Jepang, dibikin gelang, dia bikin sendiri alatnya, terus di ini memang lama sih, butuh waktu lama. Tapi pas jadi cakep. Dan itu dia teliti juga tuh. Apa kerapetannya, bikin gelang kan kayak dianyam gitu ya. Ya caranya pakai cara Jepang sih. Cakep banget. Saya suka. Nah, kalau dalam dunia crafter itu ada nggak sih Mbak untuk mengukur sebuah kualitasnya gitu ya, dari hasil rajutannya, atau mungkin kita nilai dari kerapihannya, atau dari bahan-bahannya, itu gimana sih cara menentukannya? Ya beda ya, kalau via online gitu kita susah tuh kalau misalnya mau lihat ini rapi apa enggak, ini bagus apa enggak, kualitasnya oke atau enggak. Tapi eh, kalau kalau kita pegang kualitas handmade bener-bener yang dia punya kualitas gitu, sama yang di pasaran, yang versi grosiran gitu, itu beda jauh. Tapi tuh orang awam suka menyamakan. Saya Tapi pernah tuh bisa kelihatan, Mbak Yun. Bisa kelihatan. bisa, bahkan ada cacat sedikit pun kalau matanya crafter itu, ini ada yang salah nih. Kalau dipegang seret gitu, ini sudah ketahuan. Harus dedel ini. Ini salah. Mbak Yun, ini kelihatannya sama aja deh. Nggak apa-apa deh ya Mbak Yun ya. Oh, nggak bisa. Ini ada yang salah nih. Ntar nggak rapi. Ntar hasilnya nggak cakep nih. Oh, gitu.
Kalau matanya crafter tuh beda gitu. Beda. Beda dengan matanya saya sama Mas Arto ngelihat, oh ini gelang cantik banget nih, unik banget. Udah beli aja deh. Yang penting menarik dulu. Tapi ternyata matanya crafter tuh sangat teliti Mas Arto. Kalau kita harus Hmm. pegang, kita pegang dulu. Oke nih, ini rapi apa enggak nih? Ada yang longgar gini. Gitu. Jadi jadi lawakannya crafter tuh ahli mencari kesalahan tuh berarti. Iya, udah gini deh ini. Ini kalau kalau ada yang bolong dikit nih, ini harus dedel. Mbak Yun capek dedel, Mbak Yun. Capek kalau dedel ya. Mau gimana daripada nggak rapi hasilnya? Nanti menurunkan harga harga jual. Menurunkan Ya. harga jual. Nih gimana nih Mas Arto? Ternyata memang masyarakat pun sebetulnya mungkin bisa melihat itu dari kualitas ya, sehingga harganya juga mungkin kalau berkualitas lebih tinggi ya Mas Arto ya secara pemasaran. Gimana pendapatnya Mas? Ya pasti karena kan biasanya kita kalau ya bahkan kita orang awam kalau melihat sebuah karya itu kan kita juga meskipun awam ya kalau tadi kan Mbak Yun udah bicara soal apa soal eh, kerapihan atau komposisi ya tapi mungkin kita kalau orang awam juga punya semacam standar nilai yang mungkin bukan soal rapi nggak rapinya tapi terhadap harga jual dari karya itu sendiri gitu misalnya katakanlah sebuah karya yang membutuhkan ukuran yang cukup besar lalu dijual harga 300.000 500.000 kita langsung mulai berpikir apakah harga itu masuk akal atau tidak di luar dari bicara kerapihan ya karena kalau kerapihan itu biasanya tangannya teman-teman crafter yang bisa ngerasain tapi kita sebagai orang awam biasanya melihatnya dari ukuran sama tingkat kerumitan gitu dan itu pasti ada hubungannya juga ya Mbak Yun ya Ada, ada nggak ukuran kecil tapi harganya mahal sekali gitu ada. Karena dia oh ada ya kecil, kecil kelihatannya gampang nih. Kelihatannya kok kayak gini doang. Kalau orang awam bilangnya kayak gini doang kok harganya mahal. Padahal itu semakin kecil karyanya, itu proses pembuatannya itu jauh lebih rumit. hmm Ini gitu diliatin bener-bener. Apalagi kalau warnanya hitam. hmm Wah, jujur li ya, ya mata ya saya ya ya ini itu minusnya naik jadi dari gara-gara tiga craft. setengah jadi 4,5 gara-gara mainan mana kecil-kecil. Dan ini dikiranya gampang ya. Saya tuh kadang suka sedih kalau ngelihat em, anak-anak zaman sekarang yang bikin karya tapi harganya murah. Itu aku sedih tuh. Hmm. Aku sering tuh kayak kasih saran gitu. Kalau bisa harganya naikin dong, say. Itu kamu harganya kemurahan. Itu harganya bisa segini. Hmm. Kira-kira apa penyebabnya Mbak Ayunda sebagai seorang pelaku untuk crafter ini? Kenapa mereka harus memasang harga lebih murah? Apa karena memang ada pesaing-pesaing, mungkin produk-produk China, atau mungkin masyarakat juga mungkin belum banyak yang beli atau bagaimana? Mereka lebih banyak nggak tahu eh, tentang harga jual. Kalau yang anak-anak Hmm. muda yang bahkan yang saya punya kumpulan itu ibu-ibu, tapi tetap dia beli bahan, tapi pas udah jadi bahannya, Mbak Yun ini harga jual berapa ya? Mbak Yun ini harga jualnya berapa? Lah modalmu piro? Gitu. Lah modalnya berapa? Coba dihitung dulu modalnya, dihitung dulu HPP-nya. Kayak gini loh caranya, gini-gini. Saya ngajarin gitu. Ini harga jualnya akhirnya gini. Terus kalau eh, sekarang tuh yang teman-teman saya kalau mulai jualan harga murah itu agak agak gimana gitu. Ternyata harga lebih mahal itu jauh lebih enak ya. Lebih ada rasa puasnya. Hmm. Lebih ada rasa puas ya, Mas Arto. Gimana nih pendapat Mas Arto? Bagaimana kita tentunya juga sangat mengapresiasi karya-karya lokal ya, Mas Arto, karena memang butuh ketelatenan, butuh ketelitian. Jadi sebetulnya masyarakat itu juga kalau misalnya ada karya-karya yang mungkin unik, apa itu jangan ditawar-tawar lagi, supaya kita juga mendukung UKM lokal. Setuju nggak, Mas? Sangat setuju dan tadi seperti yang Mbak Yun bilang ya
salah satu tantangan dari proses HPP itu harga pokok produksi adalah seringkali si crafternya sendiri tidak memasukkan biayanya sebagai harga pokok produksi. Jadi yang dihitung cuma harga bahan bakunya aja gitu. Bahan bakunya sekian. Padahal kan Bayun itu atau teman-teman crafter kan mengerjakan ada yang butuh waktu 30 menit, ada yang waktu 1 jam, ada yang waktu 5 jam. Jadi semakin banyak waktunya, maka bisa jadi harganya semakin mahal. Nah, itu yang sebenarnya komponen biaya dari sisi resources atau si ahli itu sendiri yang harus dimasukkan. Belum kalau tadi Mbak Yun bilang ini pekerjaannya melewati beberapa proses, artinya 2, 3, 4 orang yang berbeda ya. Artinya masing-masing orang itu harus dihitung harga per orangnya berapa, sehingga nanti kemudian dimasukkan ke dalam HPP. Nah, itu yang seringkali teman-teman suka bilang, oh harganya masih masuk kok, bisa kok dijual segini kok, tapi dia lupa kalau memasukkan harga dirinya sendiri yang belum dihitung. Gitu ya kira-kira Mbak Yun ya? Bahkan kemasannya mereka aja nggak dihitung. Nah, kok bisa sih? Iya, Packagingnya kemasan nggak dihitung. Oh. nggak dihitung. Ada yang begitu. Itu kalau packaging dihitung juga, say. Walaupun 100 perak pun harus dihitung. Terus apalagi ya? Aku tanya, jasamu udah kamu hitung belum? Waktumu kamu bikin ini udah kamu hitung belum? Terus transportmu kamu pesan barang, ongkos kirimnya kamu udah hitung belum? Terus, ya pokoknya itu tak tanyain detail satu-satu. Hah, belum Mbak Yun. Itu. Ada yang nanya gitu, ada yang bilang gitu. Terus pas sudah ada salah satu anak muda di Solo, saya kasih masukan. Dia mulai jual gelang, itu bahannya bagus ya. 25 kalau nggak salah. Tapi sering ditawar tuh, jadi 15.000, jadi 10.000, kayak gitu. Naikin lagi deh, 35, 45 itu masih bisa masuk. Nanti kalau misalnya kamu diturunin lagi, misalnya ditawar, itu paling maksimal 10.000, itu masih masuk juga. Naikin lagi harganya. Terus, oh iya Mbak, sampai sekarang aku senangnya dia berkembang tuh. Jadi Jalan terus. sebetulnya para perajin itu juga perlu menghitung ya, Mas Harf, seperti jam kerjanya, mungkin dalam waktu menghabiskan berapa jam, beberapa hari mungkin ada produk-produk yang tingkat kesulitannya tinggi, dan itu sebetulnya juga untuk kesejahteraan para tadi ya, para crafter ini juga ya, Mas. Betul, betul, betul. Karena kan crafter ini juga secara tidak langsung seperti sebuah pabrik kecil ya, individu sendiri yang nanti kebetulan ke depannya juga perlu ada anggaran-anggaran untuk memperbesar dampak atau prasarana yang mereka butuhkan kan. Perlu mungkin kalau yang tadi ada yang perlu mesin jahit lah, ada yang perlu alat bantu lain seperti lem atau gunting dan lain-lain. Kalau kita tidak ada keuntungan yang cukup, maka investasi kepada infrastruktur dan peralatan pendukung di tahapan berikutnya pasti akan sulit. Baik, dan Smart News untuk Anda semua yang baru saja bergabung, kita masih membahas topik yang menarik tentang terampil berkarya lewat kriya. Dan sekali lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM, dan yang mendengarkan juga di 8 kota, masih ada sesi selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati,
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih dalam brand adventure kebanggaan Indonesia dan topik kita adalah terampil berkarya lewat kriya. Tentunya bersama dengan Mas Arto Biantoro, namun kita juga kehadiran tamu yang spesial, ada Mbak Ayunda Adistia, founder Tangan Terampil, owner Nataati by Ayunda, dan Yun Craft. Kita juga penasaran ya Mas Arto, dari sisi bisnisnya. Silakan Mas Arto, kalau ada yang digali dari Mbak Ayunda. Iya, tadi gara-gara cerita HPP ya di segmen sebelumnya jadi penasaran sebenarnya eh, dari sisi bisnis seperti apa sih Mbak? Boleh dikasih gambaran nggak sih kalau menjadi seorang crafter itu ya skala aja, persentase aja, modal berapa, kita bisa jual berapa, terus kemudian apa sih yang harus diperhatikan kalau ingin menjadi crafter, langkah-langkah awalnya apa? Boleh cerita nggak Mbak Yun? Kalau kalau modal itu misalnya katakanlah modalnya kalau per satu gelang Ah, itu Mbak Yun, modalnya, nah Mbak Yun, sebelum lanjut kan ada gelang di situ. Coba dikasih lihat ke kami semua biar kami ada gambaran Aha. gelangnya. sebentar, aku ambilin dulu ya. Boleh, sambil menunggu Mbak Ayunda mengambil ya, kita penasaran juga nih kira-kira seperti apa nih hasilnya ya. Silakan Smart Listeners, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM supaya Anda bisa ngelihat juga nih contoh-contoh produknya, di mana nanti juga akan kita perkenalkan juga sosial medianya, sehingga Anda yang in order itu bisa langsung mengunjungi sosial media dari Mbak Ayunda. Penasaran banget ya Mas Arto ya, ternyata memang ini juga sangat potensial untuk digarap menjadi bisnis yang sangat serius. Mbak Ayunda sudah siap nih dengan produknya, boleh ditunjukkan ke kamera, dan Smart Listeners Anda bisa ke YouTube sekarang juga ya. Silakan Mbak Ayunda, mungkin bisa dijelaskan juga produknya. Kalau ini gelang dari batu kaca, ini kalau modal satu gelang itu 10.000, tapi aku jualnya Hmm. 30.000. Wow, 200%. Iya, Ya, dapat bocor. Itu itu rata-rata begitu Mbak Yun. Emang harganya bisa di up sampai itu. Bisa, kita bisa jual sampai 45.000 bisa. Hmm. Terus kemarin aku jual gelang modalnya cuman 20.000, aku jual 85.000. Terus Jangan-jangan kita pindah usaha nih habis ini nih William nih. Coba terus tadi dikasih lihat yang tadi yang harga 30.000, coba didekatkan ke kamera. Itu tingkat kesulitannya apa, Mbak Yun? Itu pada intinya batu-batu yang dimasukkan ke dalam karet gitu. senar elastis. Benar. Oke. Yang mungkin bikin aku sedikit effort adalah mengkombinasi manik-maniknya. Kita mau warna apa, mau modelnya kayak gimana, terus memix and match warnanya biar cantik itu kayak gimana. Itu sih. Mm-mm. Yang lamanya di situ. Kayak misalnya aku punya bahan yang maniknya warnanya kayak gini. Terus Mm-mm. ini ada manik yang warnanya begini. Ini bulat-bulat. Terus ada bentuknya bunga.
kayak gini. Ini kan PR, kita mau bentuk yang macam kayak gimana, pakai caranya apa, terus dikombinasi sama apa, pakai tekniknya apa. Ini harus yang kayak gimana. Itu kan mikirnya yang lama. Hmm, hmm, hmm. Hmm, Terus ini juga ada oke. gelang, ini gelang kayak gini. Ini pakai makram, benangnya benang rajut. Terus Ya. aku pakai teknik makram. Terus ini aku pakai manik limbah kaca yang dibuat handmade di Jombang dan ini manik asli Indonesia. Hmm, Terus ini modalnya modalnya sebenarnya kalau per biji ini bisa 500 perak, Hmm, 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 nggak sampai 1000 sebenarnya. Terus hmm, benangnya, ini aku benang rajut itu satu gulung gede, itu harganya segini, itu harganya 12.000. hmm. Kalau hmm. yang warna-warni itu bisa 15.000. Ini jadi kalau jadi segini paling cuman 500 Modalnya. modalnya. Hmm, Terus aku jual ini berapa? 25. hmm, Karena prosesnya. hmm. Tapi kalau ditawar 5.000 dikasih nggak Mbak Ayunda? Betul, itu pertanyaannya. Dikasih nggak? Enggak Enggak, dong ya. Hah? enggak. Malah ada yang kusuruh bikin sendiri. Oh, disuruh sama Mbak Yun bikin sendiri, terus Mbak Yun bayar 5.000 gitu ya. Terus jual lagi dua puluh Aduh. ribu. Ada yang pernah gitu, aku kasih bahannya. Nih, Hmm, aku kasih bahannya, kamu bikin sendiri. Dah, tuh itu Hmm, jualan malam-malam itu. hmm. Benar ya Mbak Yun, yang dari harga 20.000 jadi 10.000. Dia nawar segitu. Bisa, ini ada bahannya, kamu bikin sendiri ya. Anak muda tuh kaget suka suruh gitu. Oke boleh, yang penting aku dapat 10.000. Dan bikin sendiri. Bikin dia. Mbak, udah jadi. Gimana rasanya? Tanyain. Ternyata pegel ya Mbak ya. Ya ampun, bikin kayak gini aja loh. Pegel ya minta ampun. Nah itu, belum lagi obat koyoknya. Ini salep. Nah, terus belum lagi kalau gelap matanya lagi buat netes mata atau bikin apa lagi gitu. Udah tahu sakit itu sudah kepalanya nggak ya. Biasanya kan sakit kepala tuh kalau kalau udah lama kan. mikir warnanya itu sudah kenapa harganya bisa jadi 20.000, bisa jadi 30.000, harganya kayak gitu. Karena sudah include Prosesnya, BPJS Kesehatan ya Mbak Ayunda. iya. Aku pernah ngajarin 50 ibu-ibu ngajarin rajut, rajut rafia, 50 ibu-ibu Hmm. rajut rafia, nggak pakai alat. Alatnya kan biasanya namanya hakpen. Kayak gini. Nih, kayak gini alatnya. Nggak pakai ini, pakai jari. Mhm. Latih tuh, ajarin. Aku pengen tahu, aku kepo sama ibu-ibu yang suka nawar kan. Terus aku ajarin tuh. Mbak Yun, ternyata kerajut susah ya. Mbak Yun, ternyata kerajut tuh kayak gini ya prosesnya ya. Iya, emang gitu, Bu. Kenapa harganya mahal? Karena prosesnya yang susah. Kalau kita ditawar, itu rasanya gimana? Sakit, Bu. Kalau bilang, coba deh nanti kalau misalnya ibu udah bisa bikin produk, coba rasain gimana kalau harganya ditawar. Ah iya ya Mbak ya, duh nggak enak. Nah, kenapa saya suka bikin workshop? Karena itu, biar orang-orang tahu prosesnya. Hmm, hmm. Betul, karena prosesnya juga butuh ketelatenan, kesabaran, dan mungkin juga bisa mengorbankan tadi ya, minus mata bertambah atau sakit kepala gitu. Jadi resiko-resiko itu kan pasti ada gitu ya. Kan ini Walaupun juga kan investasi, kacamata, matanya nambah. Ini investasi. jadi kita nggak bisa nawar 5.000 Mas Arto ya, kecuali mungkin kita ngambil beratus-ratus ribu pieces gitu ya. Itu pun belum tentu dikasih ya Mbak Yunda ya, karena bikinnya butuh kesabaran. Nah, Mm-mm. nah, kalau mau Boleh. belajar itu butuhnya berapa lama Mbak Yunda? Mhm. Kenapa? Sorry, sorry. Ya, kalau mau belajar itu butuh waktunya berapa lama? Ya. Tergantung kita mau belajar apa dulu. Hmm. Yang tadi aja, contohnya yang gelang tadi. Yang gelang melar ini, yang Ah, ini, Mhm. Em, 1 jam, 2 jam. hmm. Ini Kalau yang yang tadi paling yang lebih sulit, sulit, yang yang lebih makrame, sulit. yang pakai makram.
Ini bisa sekitar 4 jaman, 5 jaman. Untuk belajarnya aja 5 ya, jam aja Mbak? udah. Belajar sampai tahu tekniknya, tahu caranya gitu. Hmm. Kalau Ini rapinya, kalau masalah kerapian itu bisa dilakuin terus-terus ya. Yang penting rajin bikin. Gimana? jadi ini ilmunya kurang dari 5 jam udah bisa bikin nih semuanya nih. Beneran nih, Bayun. Seperti saya dan Mas William itu bisa 5 jam belajar. Bisa. Asalkan Ah, itu aja. Asalkan nggak mutungan. Bahasanya tuh kayak nggak ngambekan. ya, Asalkan ya, sabar. ya. Nah, Ya. sekarang kalau sudah belajar 5 jam, satu gelang seperti tadi bisa menghasilkan berapa dalam 1 jam? Kayak tadi gelang yang makrame itu dalam sejam bisa jadi berapa itu? Ini bisa jadi 3, 4. 34. Berarti 4 kalau dikali 30.000, 120.000 tuh sejam eh, penghasilannya, Mas Will. Iya. Hmm. Gitu. 120.000 dikurangi 40.000 modal. Jadi 80.000 tuh sejam kira-kira ya. Hmm. 80.000 sejam. Berarti kalau 8 jam, gede juga ya hasilnya ya. Kalau kerjaan itu 8 jam. 800.000 Itu ya. dari 2016 yang modalnya aku cuma 100.000, 200.000, itu bisa jadi kayak gini nih. Ini terus masih benang juga masih banyak, masih masih ada sisa sedikit-sedikit, bisa aku bikin gelang harga 10.000, modalnya cuma 1.000. Hmm. Wah, menarik nih ya untuk jadi inspirasi bisnis mungkin Anda dimanapun, bahwa Mbak Ayunda ini dengan kesabaran dan juga kreativitas yang tinggi itu bisa menghasilkan kria yang sangat kaya. Sebelum jeda Mbak Ayu, ini untuk memasarkan produknya apakah di toko-toko merchandise, oleh-oleh, atau lewat online? Terus targetnya apakah turis-turis asing atau masyarakat umum Indonesia? Kalau aku jualannya di Instagram juga iya ada. Hmm, di Shopee kalau ada yang mau lewat Shopee juga bisa. Terus sama ke event-event. Kalau pasarnya mancanegara ada, Indonesia ada, karena aku jualan juga di Jogja, di sekitar Taman Sari yang banyak bulenya. Hmm. Kalau untuk merchandise pernikahan gitu, Mbak? Bisa, bisa aja. Oh, oke, oke, Bisa oke. juga. Tapi nggak bisa yang besar-besar ya, karena itu butuh waktu yang lama. Jadi paling nggak gelang-gelang kayak gini aja bisa jadi merchandise. Kejar ya. Hmm. Mungkin penasaran juga nih semua listeners, omset kotor per bulan berapa? Nah, Aduh, boleh dong diceritakan kenapa supaya semua listeners juga punya gambaran kalau suatu saat itu bisa juga berkreasi, meningkatkan ekonomi lokal gitu, Mbak Ayunda. kalau per bulan sih bisa nyampe 20, 10 gitu. Kadang 10, 20 sih kotornya gitu. Tapi Wah. kan itu duitnya muter terus ya. Hmm. Kalau gitu, kenapa nggak Mbak Yun berpikir bekerja sama dengan ibu-ibu di satu desa, lalu dikerjasamakan ibu-ibu setor, lalu Mbak Yun keliling. Kenapa harus Mbak Yun keliling jualan sendiri? Karena aku suka jalan-jalan. Hmm. Suka Jadi jalan-jalan, sekarang, suka ngenalin tentang, apalagi aku pakai biji bidara dan biji jenitri ya. Jadi aku harus jelasin sendiri. Feelsnya lebih dapat. Jadi hmm, aku bisa ngeliat nih, orang ini ngerti nggak? Orang ini paham nggak? Orang, aku ngeliat dulu marketnya. Oh, marketnya ini oke nih, masuk sini. Oke nih, masuk sini. Nextnya, baru aku bisa kolaborasi. Gitu. hmm. Oke, wah seru ya perbincangan kali ini ya. Ilmu baru nih ya untuk saya dan juga Mas Arto tentang kria. Nah, kayaknya Mas Arto dan saya agak mundur nih ya kalau untuk bisnis ini. Kita investasi aja ya Mas ya. Pokoknya hitungannya 800.000 sehari aja tuh omsetnya bersih. Oke, buset deh. Ditarget tuh sama Mas Arto tuh. Baik, dan smart listeners, masih ada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, karena Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali.
Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kita masih dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia dan topik kita adalah terampil berkarya lewat kriya bersama dengan Mbak Ayunda Adisti, founder Tangan Terampil, Yuk, kita mulai. Hati by Ayunda dan Yun Craft. Mas Arto, kita melihat Masih nih kita sekarang ikuti ya, Brand Adventure anak-anak Kebanggaan muda itu sibuk Indonesia. banget dengan Perbincangan ini teknologi, juga dengan bisa gadgetnya. Anda simak That's okay. melalui YouTube Tapi channel ini juga Radio satu Smart tantangan FM. gitu ya untuk mungkin dunia kerajinan atau dunia kreatif. Nah, ini gimana pendapatnya Mas Arto? Iya, dan justru kegiatan-kegiatan luar ruang, kegiatan-kegiatan non-gadget hari ini menjadi satu solusi ya. Apalagi kalau kita melihat apa yang dilakukan atau apa yang diajarkan oleh Mbak Yun, bukan hanya anak-anak ini kemudian mendapatkan keterampilan, tapi juga bisa mendapatkan uang jajan tambahan, bayangan Mas William. Dan ini tentu saja bukan hanya uang jajan, tapi juga uang kebaikan, karena tidak selalu anak-anak ini mendapatkan uangnya lalu dipakai untuk kepentingan pribadi, bisa saja dipakai untuk kepentingan orang lain, mencari dana, membantu, sedekah, dan lain-lain. Pernahkah seperti itu ceritanya Mbak Yun, dan ada nggak cerita-cerita atau share dari sisi kebaikan yang dihasilkan dari gerakan-gerakan tangan terampil? Waktu itu pernah ada teman saya minta tolong untuk ngajarin anak-anak di sebuah kecamatan. Itu ada kayak ada sumur yang mengandung ada sejarahnya. Kita kita bikin workshop di situ. Anak-anak senang banget bisa bikin kayak gitu. Terus mau cari bahan sama mau bikin sendiri. Terus mau dijual sama dia. Terus waktu saya jualan kemarin di kelurahan, itu ada ibu-ibu yang, Mbak bisa nggak ngasih kursus gitu ke anak saya bikin aksesoris. Soalnya anak saya pengen jualan sendiri. Terus boleh bisa datang aja ke rumah. Terus makin ke sini tuh banyak anak-anak yang butuh itu nggak cuman sekedar jualan, tapi dia mau membantu orang tuanya. Karena orang tuanya tuh menengah ke bawah. Aku pengen jualan tuh pengen bantuin mama. Kayak gitu. Biar mama nggak susah, biar mama nggak usah nyari duit. Aku aja yang nyari duit. Aduh, aku rasanya nyes. sedih juga terharu. Terus aku seneng mereka mau bantu orang tuanya. Terus aku juga mau bayar sekolah sendiri. Ada yang kayak gitu. Aku mau nabung, aku mau buat
bayar sekolah sendiri. Terus aku kepikiran kemarin itu bantuin anak-anak CDLS, bantuin orang tua dari anak-anak CDLS. Em, nggak tahu ya, karena aku pikirnya pasti orang tua dari anak-anak CDLS itu banyak yang menengah ke bawah. Kalau anaknya ada yang bisa, mungkin ada yang nggak, banyak kan nggak bisa. Terus ya udahlah, aku ngajarin orang tuanya dulu aja. Terus kan buat anak-anaknya juga, untuk pengobatan buat anak-anaknya juga kan. Penghasilan tambahannya ternyata gayung bersambut, eh, pengurus yayasan CDLS juga suka dengan ide saya ini. Terus akhirnya kita kolaborasi. Dan ini juga bisa jadi program di yayasan untuk menambah kas untuk di yayasan juga. Dan buat saya nih, sampai tahap yang kayak gini tuh bikin saya terharu sih. Bisa sampai ada di tahap kayak gini. Bisa ngajarin anak-anak, bisa ngajarin orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus dan disabilitas itu, wah sih. Apalagi waktu saya ngajar rajut teman tuli di tempat Mbak Ratna yang di Precious One, saya ngajarnya itu silent crochet kalau saya bilang. Karena saya ngajarnya yang biasa pakai suara, pakai dengan ngomong gitu aja mereka sudah ngerti, tapi ini nggak bisa. Saya jadi harus ke tempat dia, terus saya peluk dia dari belakang, saya arahin, saya kasih tahu. Itu itu pengalaman yang wah banget. Terus saya juga pernah diajakin sama teman saya di Solo sini untuk ngajarin rajut di PMI Peduli di Solo. Itu pesertanya skizofrenia. Bayang skizofrenia, saya harus ngasih workshop rajut gitu. Wah, ini antara saya takut atau saya terkesima. Saya takut juga kalau umat, saya takut kalau ini. Tapi ya saya harus berani-beraniin diri. Terus ngelihat dari sekian banyak yang ikutan workshop itu, ada satu peserta yang tertarik sama dunia rajut. Skizofrenia bisa tertarik sama rajut dan hasilnya lumayan. Nggak rapi banget, tapi bisa jadi gitu. Dan nge-share ilmu itu aja buat saya tuh mahal banget, apalagi kalau mereka bisa jadiin itu barang, jadi sesuatu. Bayangin susahnya ngajarin skizofrenia kayak apa di tengah-tengah mereka yang ini antara kumat apa enggak nih, antara kumat apa enggak, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi tengah-tengah kita alihkan ke yang lain karena mulai ada yang gitu. Ya, Jadi nggak cuma sebetulnya itu suatu anak-anak, potensi ya. nggak cuma anak-anak aja, tapi ternyata panggilan-panggilan itu mulai ke tempat yang lain, bahkan ngajarin janda, ngajarin ibu-ibu, gitu. Sampai ke gunung-gunung. Dan respon mereka sangat antusias ya Mbak Ayunda ketika mereka belajar kriya Nah, ini. iya, selain anak-anak, bahkan ada ibu-ibu yang menengah ke bawah yang bisa jualan strap masker dari hasil workshop saya. Itu kan rasanya waduh. Anak-anak Senangnya udah kalau perempuan dan anak-anak punya wadah ya untuk melakukan itu. Tinggal kita aja nih William belum punya wadah nih. terus ada anak yang pernah ikut workshop saya bilang gini, Mbak, aku udah bisa bikin ini, aku udah bisa jualan. Wah, Ya, merinding. berarti dengan ceritanya Mbak Ayunda di hari ini Mas Arto, sebetulnya masyarakat yang mungkin bingung gitu ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan bisa jadi penghasilan utama seperti Mbak Ayunda,
seni kriya ini sebetulnya satu potensi yang bisa menghidupkan ekonomi lokal. Mungkin juga ibu-ibu yang di rumah itu bisa sambil nonton TV atau sambil dengerin Smart FM, itu bisa sambil berkarya sehingga ada penghasilan tambahan tadi. Setuju nggak Mas Arto? Setuju sekali, dan bukan hanya soal tadi ya penghasilan, tapi ini juga sebuah cara untuk membantu orang lain menciptakan kebaikan lewat karya-karya sederhana. Tapi juga yang harus kita pahami juga membantu diri kita sendiri untuk tadi nataati, ya kan, melatih kesabaran diri sendiri. Jadi ternyata seni kriya ini bukan hanya soal keindahan dan kecantikan dan uang ya, tapi juga soal bagaimana menjaga dan merawat hati kita dan juga merawat hati orang lain. Aduh, belajar banyak dari karya-karya sederhana seperti ini. Belajar banyak kita dengan kehadiran Mbak Ayunda di kesempatan sesi talk show pada malam hari ini ya. Oke Mbak Ayunda, kalau gitu semua listeners yang ingin order, ingin pesan, mungkin ingin dijadikan souvenir Workshop. gitu ya, betul. Atau Workshop, workshop ya. ya, betul. Yang ada workshopnya, bisa diinformasikan Mbak. Bisa. Saya share WA sama IG saya boleh? Silakan. Oke, kalau misalnya mau order via WA, bisa ke WA saya 0838 Mhm. 6615 0097 sama IG-nya nataati.id, terus IG pribadi saya @iondaez. Mhm. Bisa ke sosial media atau Instagram tadi ya. Kalau nomor WhatsApp bisa diulangin Mbak Ayunda. 0838 Mhm. 6615 0097. Ya, silakan semua listeners. Anda boleh catat nomor WhatsApp-nya ya. Kalau ingin order untuk souvenir atau mungkin mau nanya soal workshop, saya ulangi nih. Di 0838 66 15 0097. Betul kan? Betul. Oke, sekali lagi 0838 66 15 0097. Semoga kebanjiran order Mbak Ayunda setelah siaran kita di malam hari ini, karena kita tayang di 8 kota. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Ayunda. Sukses selalu dan dengan karya-karyanya dan juga memberdayakan masyarakat untuk berkria. Mas Arto, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan topik-topik menarik lainnya ya Mas Arto ya. Mhm. Ya. Dan Smarties gak kerasa kita sudah di sesi akhir Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Akhirnya saya William Darmawan. Saya Arto Biantoro dan Ayunda dari Nataati undur diri, dan terima kasih. Salam nasional kita sekali merdeka. Tetap Merdeka. Telah kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.